Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Welcome back again at the last meeting with Miss Anna. Okay, today I would like to present about recount text. Before we start to the topic, I want to remind you to complete the quiz and the assignment last week. Oke, balik lagi di pertemuan terakhir sama Miss Anna. Terima kasih untuk 1 bulannya. Dan hari ini Miss akan belajar tentang recount text. Sebelum kita ke materi, Miss selalu ngingetin untuk kerjain tugas yang minggu-minggu kemarin, tugas kuis dan tugas membuat kalimat. Jika ada yang belum paham mengenai materi sebelumnya, bisa langsung WhatsApp Miss ya. Oke, langsung aja ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang what is recount text. Apa sih teks recount itu? Recount text itu merupakan suatu teks yang menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian, aksi, aktivitas, dan pengalaman-pengalaman di masa lampau, dengan tujuan untuk menghibur sekaligus memberi informasi terhadap pembaca. Selanjutnya, type of recount text. Di sini ada 3 tipe dari recount text. Yang pertama ada personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, factual recount, yaitu laporan peristiwa yang benar-benar terjadi seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian. Yang ketiga, imaginative, atau cerita imajinasi anak atau cerita fantasi anak ya, yaitu membuat cerita imajinatif lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, karakteristik of recount text. Di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, memakai kalimat past tense. Contohnya, I spent my summer in Jakarta and I was very happy. Spend di sini adalah verb to, kan menceritakan masa lampau. Yang kedua, memakai action verb, yaitu spend, went, brought, run, eat, go, to, and etc. Yang ketiga, memakai adverb serta adverbial phrase untuk menerangkan waktu, tempat, serta cara. Contohnya, last month, in Malang, lately, and etc. Dan fokus pada objek tertentu, sebagai contoh, saya, sebagai penulis. Dan yang terakhir, memakai conjunction serta time connectives untuk menjelaskan urutan kejadian atau waktu. Contohnya, and, after date, or, on Monday, on Sunday, and etc. Untuk slide selanjutnya, ada generic structure of recount text. Yang pertama ada orientation atau pembukaan. Nah, dalam orientation itu memberikan informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan untuk dapat memahami sebuah teks, seperti siapa yang terlibat, di mana hal tersebut terjadi, serta kapan hal itu berlangsung. Contohnya, yesterday I stayed the night at my friend's house. Delia with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Delia's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Right from the balcony, we can see the scenery of the wall of Bandung City. Artinya, kemarin aku nginep di rumah Delia dengan 3 teman aku yang lainnya yang bernama Amanda, Tiara, dan juga Clarice. Rumah Delia sangatlah cantik. Rumahnya terdapat sebuah taman besar lengkap dengan beragam jenis bunga serta kolam renang yang besar. Tepat dari sisi balkon, kita dapat melihat pemandangan seluruh kota Bandung. Nah, contoh yang di sini termasuk orientation atau pembukaan ya.
Selanjutnya ada event. Event atau isi adalah sebuah rangkaian kejadian yang berlangsung yang kemudian disusun dengan urutan kronologis. Sebagai contoh, in the first day, and in the next day, and in the last day. Dan yang terakhir, reorientation, penutup atau kesimpulan. Tahapan terakhir ini adalah tahapan pengulangan dari pengenalan yang ada pada tahap pertama. Pengulangan ini adalah rangkuman dari seluruh peristiwa yang sudah diceritakan. And the last is example recount text. Di sini ada contoh dari recount text yang terdiri dari orientation, event, dan reorientation. Untuk orientation, contohnya nih, I spent my holiday in Yogyakarta last year. I went to Prambanan Temple with my family early in the morning. Nah, ini sebagai pembuka. Untuk event sebagai isinya, we went to Prambanan Temple by bus and arrived at 1 o'clock in the afternoon. I saw many foreign tourism there. I spoke English with them. Their names are Andrew and Peter. They were very friendly. They came from New York. Prambanan Temple was crowded in holiday. We went to bed at 7 o'clock in the evening. Nah, untuk penutupnya atau reorientation, it was a very interesting holiday. Ini salah satu contoh text recount. Nanti setelah ini, Miss akan kasih tugas tentang holiday, temanya holiday. Nanti kalian bikin text recount yang ada orientationnya, eventsnya, sama reorientationnya. And thank you for your attention. Stay safe and stay healthy ya. Jangan lupa 3M-nya. Jauhi kerumunan dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Nah, untuk tugasnya, buatlah satu buah recount text yang bertema holiday yang terdiri dari orientation, events, dan reorientation. Yang tadi sudah Miss jelaskan, salah satu contohnya seperti itu, dan kalian bikin tugasnya seperti itu, yang terdiri dari orientation, events, dan reorientation. Tulis di buku tugas kalian dan scan, lalu kirimkan pada Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing ya.